Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pupur. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 tentang perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Yang kedua, menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang ketiga, menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita akan melihat yang pertama tentang perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Ada 3 peristiwa di sini, antara lain peristiwa terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dimulai dari adanya hasil KMB dan sesuai hasil KMB bentuk NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS ini memiliki UUDS atau Undang-Undang Sementara yang dijadikan sebagai konstitusinya dan presidennya Insinyur Soekarno, Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Negara RIS berbentuk federasi meliputi negara bagian, satuan-satuan kenegaraan, dan daerah swapraja. Daerah swapraja sendiri meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri. Permasalahan yang kedua atau peristiwa yang kedua dalam perkembangan politik Indonesia masa kemerdekaan yaitu kembali menjadi NKRI dari RIS. Adanya tuntutan rakyat mengubah RIS menjadi NKRI, di mana negara RIS menggabungkan diri ke negara RI dan menjadi NKRI. Akhirnya RIS dibubarkan. Peristiwa yang ketiga, terjadinya gangguan keamanan. Antara lain adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Tujuan dari pemberontakan PKI ini adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Pemberontakan yang kedua adanya pemberontakan DITI atau pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini merupakan suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia yang tersebar di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Berikutnya, perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa kemerdekaan. Ada 2 permasalahan. Yang pertama, permasalahan inflasi. Terjadi hiperinflasi atau inflasi yang terlalu tinggi dikarenakan adanya mata uang Jepang yang beredar tak terkendali di Indonesia. Ditambah kas negara kosong, pajak dan bea cukai pun sedikit. Sehingga Indonesia pada waktu itu memberlakukan mata uang Hindia Belanda dan mata uang Jepang. Permasalahan yang kedua adanya blokade laut dari pihak Belanda ke Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Maka ada upaya di dalam menghadapi blokade laut dari pihak Indonesia, antara lain melaksanakan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi ke India, dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia masa kemerdekaan, antara lain kehidupan sosial. Dulu adanya diskriminasi rasial masa penjajahan, dan setelah adanya kemerdekaan di Indonesia, diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dilihat dari pendidikan, pada masa itu Ki Hajar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Dan pendidikan waktu itu dibagi menjadi 4, pendidikan rendah, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Yang terakhir, dilihat dari kebudayaan. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagu yang bertemakan nasional.
yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Untuk kesimpulan materi hari ini, kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan dalam masa-masa keadaan sulit. Hal ini dapat dilihat dari mulai Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sampai adanya gangguan keamanan daerah. Hal ini menjadikan Indonesia tetap berjuang membenahi ekonomi sampai bidang pendidikannya. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.